Aku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegak kau berjalan nanti. Asik. Itu lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Anti Trading bersama saya Mr. Ju dan Mr. Ako. Ini dia D3 yang tadi ya. Kita obrolin ya, D3. Cuy, D3 cuy. Nah, ini sekarang lu lagi ini nih mengembangkan ini nih, mencoba untuk menyebarkan vitamin yang dibutuhkan masyarakat seluas-luasnya. Menyebarkan, bukan mengembangkan. Menyebarkan ya. Ini yang tadinya hanya di rumah circle lu aja 10 orang, 20 orang, sekarang sudah mau masuk ke 20 provinsi. 20 provinsi? Mana aja tuh? Jawa. Yang jelas di Jawa. Jawa ada berapa provinsi? Ntar buka geografi dulu. Tidak hafal. Jawa berapa ya, Pak? 6. Mana aja? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Jogja, Banten, DKI. Lu masalah fisika lama gua. Gua ahli kimia. Kimia ya. Makanya bikin ginian ya. Enggak, bukan gua yang bikin. Oh gitu, bukan ya, bukan. Bukan lu yang bikin ya? Bukan. Sekali lagi ini bukan dia yang bikin ya. Vitamin D ini sumbangan, donasi. Sumbangan donasi. Donasi, mengingat kemarin itu kan waktu 2 bulan yang kemarin banyak yang sakit gitulah ya. Sakit terus. Pandemi ini ya. Virus ini kan kayaknya belum ada obatnya, cuy. Obatnya cuman menaikkan imunitas tubuh aja gitu. Vitamin D itu kan kemarin kalah populer dengan vitamin C. Ya, orang mana-mana vitamin C, vitamin C. Terus kemarin ada juga yang sampai heboh dengan beberapa macam produk di pasaran yang sampai diborong sama semua orang, banyak orang lah. Susu beruang. Iya, kayak gitu. Dan susu beruang nggak enak ya? Oh, mau deket aja udah di tabok dulu. Wah. Yang enak susu siapa? Susu. Kembali ke vitamin D. Itu. Ternyata vitamin D ini menurut beberapa pakar farmasi, terus dokter gitu kan, ahli-ahli medis, itu vitamin D yang hanya bisa yang mempengaruhi meningkatnya salah satu ya yang meningkatkan imun tubuh. Vitamin D. Dan vitamin D di Indonesia bisa didapatkan dari sinar matahari. Gitu. Gratis. Dan jangan salah juga, ada salah juga, vitamin D yang dari matahari itu ternyata yang paling bagus untuk meningkatkan imun tubuh itu dari jam 11 sampai jam 1 siang, di mana matahari itu posisinya tegak lurus. Itu yang mengandung pengaruh dong. Iya, di jam 11 sampai jam 1 semakin tegak semakin bagus, dan itu cukup dilakukan 10 sampai 15 menit untuk berjemurnya, dan itu harus langsung ya. Jadi kalau diusahakan pakai, kalau sebanyak mungkin yang kena sinar matahari itu kulit langsung. Jadi jangan di dalam kaca misalnya, kalau kita naik mobil tuh nggak bisa, itu nggak bisa nembus. Harus langsung bersentuhan dengan kulit ya. Ya, langsung. Ini D3, vitamin D atau D3? Vitamin D3. Vitamin D3 itu kebetulan saya kemarin diinformasikan oleh staf farmasi di Universitas Jogja, Negeri Jogja, itu vitamin D3 ini untuk menjadi vitamin D itu kena panas dulu. Jadi setelah diminum
kita berjemur sebentar, kena matahari aja. Oh begitu. Nah, baru itu jadi vitamin D. Jadi kalau gua minumnya malam? Nggak apa-apa juga kan, besok bisa. Itu juga bagus, dia juga berproses. Artinya bahwa nanti benar-benar maksimal dia jadi vitamin D. Itu setelah lu kena panas. Itu informasi yang saya terima. Gitu. Jadi intinya adalah kalau menurut gua vitamin D berjemur. Udah. Itu yang meningkatkan ini. Itu dulu. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit. Menurut gua gitu sih. Nah, makanya kenapa kemarin waktu sakit, pada banyak orang sakit itu vitamin D langsung diburu kan, diburu dan langka dan mahal. Mungkin jadi tidak terjangkau di semua lapisan masyarakat gitu. Akhirnya kemarin ya kembali lagi semesta mungkin membawa saya ke situ. Dan ini nemu aja ya mereka nemuin gitu. lu terus buat nyebarin gitu. Ya gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu, sebelumnya juga kenal juga nggak ada pembicaraan tentang vitamin D dan lain sebagainya. Dan kebetulan gue salah satu orang yang dipercaya gitu untuk menyebarluaskan vitamin D ini ke, pertama kemarin di lingkungan sekitar, terus akhirnya di komunitas, akhirnya terus kemudian menyebar juga ke wilayah, kebetulan saya di Bantul, terus di beberapa kota ya di DIY, terus akhirnya informasi ini sudah semakin tersebar, kita kirim ke Jawa Timur, ke Ambon, ya ke Jawa Barat, ke Cirebon. Melalui teman-teman ya? Akhirnya ya nyambung. Bukan ormas, ya, bukan. Ya memang ada mungkin kayak komunitas apa gitu, terus akhirnya dia bergerak untuk ikut menyebarkan gitu kan. Iya, kita support. Intinya kami tidak berjualan. Sekali lagi, kami tidak berjualan. Dan karena ini gerakan kemanusiaan, pamali lah buat kami. Pamali untuk kami menjual. Hanya memang biaya yang ada hanya Rp10.000 itu untuk satu botol ini. Satu botol. Rp10.000 per botol Rp10.000. Rp10.000 untuk mengganti botol dan biaya pengemasan. Ya, dengan biaya pengemasan. Itu aja. 1.000 EU. Ya, di situ. Ya, mungkin udah ada yang tahu, banyak yang tahu juga bahwa kalau misalnya kita beli di luaran sana, vitamin D itu harganya berapa? Oh, gua 150.000 kemarin. Nah, ya itulah makanya. Ini 90 butir supaya semua orang bisa. Iya. Dan ini bentuknya tetes. Jadi satu tetes itu setara dengan 1.000 IU vitamin D gitu. Jadi cukup satu tetes untuk orang yang sehat itu dalam satu hari. Untuk anak-anak 2 hari sekali. Untuk yang isoman misalnya kayak gitu 5 tetes maksudnya. 5 karena tetes butuh vitamin D lebih. Iya, ini ya butuhkan untuk imunnya kan drop betul itu baru drop. Ini bahannya dari apa ya? Bahannya jelas itu dari, kalau vitamin D itu gini, kalau kita mau kesulitan vitamin D yang alami itu adalah tidak banyak terkandung di alam. Ini masalahnya. Lu bayangin, itu tercukupi itu baru lu tercukupi imunnya untuk kebutuhan vitamin D, kebutuhan vitamin D bukan imunnya, kebutuhan vitamin D yang mencukupi untuk menjaga imun lu yang standar untuk posisi sehat. Nah, lu kalau nggak sehat gimana? Iya. Nah, makanya ini memang masih bahan kimia. Ini tetap bahan kimia yang vitamin. Memang vitamin rata-rata begitu ya. Kecuali yang herbal. Nah, ini kesulitan vitamin D. Kesulitan vitamin D yang memang langsung mau dikonsumsi. Tapi sebenarnya vitamin D itu mudah. Lu berjemur di jam 11 sampai jam 1 gratis. Lu bisa dapatkan vitamin D. Terus kenapa lu bikin ini? Nah, ini mensupport lebih. Ketika orang misalnya lemes, lu nggak sempat atau bagaimana? Nggak sempat berjemur, nggak bisa berjemur. Lu bisa minum. Jadi bahannya apa ini? Kimia. Kimia ya. Ya vitamin ya. Yang memang dibuat untuk vitamin. Ya orang farmasi yang bikin. Orang farmasi. Aman lah gitu ya. Aman. Sudah terbukti aman. Sudah terbukti aman dan ini memang vitamin. Dan lu pakai isoman pakai ini. Iya. Imun lu bagus gua juga isoman, kan. gua pakai ini dan beberapa teman yang juga waktu itu barengan juga dengan saya. Gua juga pakai nih. Lu juga pakai. Nandin juga pakai. Nandin juga pakai. Jatuh juga belum. Jatuh nanti mengambil katanya. Gitu ya, sekilas tentang vitamin D itu. Tetapi yang jelas vitamin D3 ini memang kita sebarkan dan saya diberi mandat gitu ya, artinya dipercaya untuk menyebarluaskan ini. Nah itu akhirnya ini ke depan
Ya itu tadi seperti yang sudah sampaikan, 20 provinsi. Untuk awal itu nanti kita rencana kalau lancar gitu kan, kalau ada donasi yang memang cukup untuk menyelenggarakan ini, ya tetap kami membuka donasi untuk ini, untuk menyebarkan ini tetap kami membuka donasi karena bagaimanapun juga pasti ada biaya. Ada biaya, wajar lah kan. Ya, dan intinya bahwa kami nggak jualan. Ibaratnya lu misalnya, lu sakit, lu apa, lu misalnya ternyata kebetulan tidak bisa membayar, ya enggak apa-apa, memang itu. Dan kalau, jadi gini gerakannya, kayak gua udah dapat donasi nih, ada yang donasi, oke, gua donasi untuk 100 botol ya, 1 juta gitu. 1 juta, udah kan? 100 botol kan? Iya. 1 juta. Udah itu gua sebarin ke orang-orang kan nggak gua tarik bayar lagi gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ntar gua ngasih 9 juta. Ya. Alhamdulillah. Nggak, itu bayar utang gua. Oh iya. Bukan buat donasi, bayar utang. Ya terserah, habis itu lu jadi masukin itu kan jadi bagus kan, jadi gue berpahala dong gitu kan. Dimanfaatkan. Tapi kan biar mereka tahu kalau gue ngasih 9 juta gitu loh, cuy, kan hebat kan. Terus kalau misalnya keren banget semuanya. Misalnya teman-teman yang masih butuh keterangan tentang vitamin D ini sebenarnya itu kan tidak cuma untuk virus ini sebetulnya. Ya, imunitas tubuh kan. Imunitas tubuh itu nanti kan berpengaruh. Dia minum, itu kameramen kita minum, itu ternyata tidak, dia isoman kan, gua kasih ini kan, 4-5 tetes per hari gitu. Imunitasnya kan luar biasa. Sampai sekarang udah bukan masalah imunitas, vitalitas sekarang udah keren dia. Oke. Yang tadinya dia direkam ya? Itu deh. Namaku Bento. Gitu kan lagi. Rumah itu kan. Oke. Kembali ke masalah vitalitas tadi, cuy. Vitalitas. Imunitas tadi. Apa? Vitalitas. Vitalitas itu terdiri dari 2 kata. Vitali dan tas. Vita dan litas. Vitamin D3. Udah dapat contekan dulu? Enggak, ya sebenarnya kalau untuk masalah vitamin D itu kan banyak sih sebenarnya review-reviewnya, terus keterangan-keterangan. Ini salah satu aja gue buka ini di fanpage-nya OSTD. Vitamin D, ya itu yang punyanya Kagama. Oh, UGM punya Kagama. UGM. Ya teman-teman juga bisa baca di situ sih. Bisa buka fanpage-nya itu, terus lu baca sendiri deh, gitu. Kalian baca sendiri. Lu ngapain lu kasih tahu kalau disuruh baca sendiri? Kasih tahu dong sih. Apaan? Isinya. Lu baca apa tuh? Isinya itu semua keterangan tentang vitamin D. Oh, keterangan. Terus manfaatnya, terus apa tujuannya. Oh iya, ada apa tadi? OSTD vitamin D. OSTD vitamin D. Itu punya Kagama. OST garis sambung T fanpage-nya itu bebas. Gue kalau megang gitar gini nggak bisa diem. Udah salah, gitarnya salah lagi. Aduh. Oh, kena cuy. Tuh. Oh, ini yang terbaru ya dari kegiatan Mr. Ako ya. Jadi begitu banyak kegiatan kemanusiaan, begitu banyak donasi-donasi di mana-mana, dan ternyata kalau ngelihat dari circle-nya lu itu gue jadi sadar bahwa memang kan selama ini kan kita ngelihat hanya di TV, hanya di media gitu kan. Orang ngumpulin donasi untuk ini, menyerahkan ini dengan segala macam pemberitaannya kan. Tapi dengan gue main kesini aja udah kelihatan bahwa donasi kemanusiaan itu nyata gitu, tanpa ada publikasi di mana-mana. Seperti yang gue bilang tadi ya, di awal pandemi aja banyak orang ngasih ke sini, ngasih barang ya ke sini untuk didonasikan itu, yang lu nggak tahu tuh orang siapa ya. Tiba-tiba datang aja gitu, gue kaget juga. Bergoni-goni gitu kan. Nah ini yang terbaru nih dari dia nih untuk donasi juga ya. Tapi kenapa ada harganya? Itu bukan harga bro, itu hanya pengganti kemasan saja. Ya lu bayangin nih, 1 tetes setara 1000 IU vitamin D. 1 butir. Ya, sama 1 butir. 1 butir. Tablet, ya. 1 tablet vitamin D3 1000 IU.
Ini isinya 160 tetes. 160 tetes. Ada berarti 160 butir. Ya. Gue beli 90 butir udah 150 sekian ribu gitu kan. Ya. Ini cuma bayar 10.000 gitu loh. Tapi buat yang membutuhkan aja ya. Kalau buat koleksi mah nggak usah ya. Jangan ya. Ngapain ini? Karena banyak orang yang lebih membutuhkan vitamin D yang mereka nggak tahu bahwa ini penting. Mereka sudah tidak dapat. Bahkan di hari-hari terakhir saya isoman itu memang agak kesulitan mencari vitamin D. Vitamin D kan lagi hits banget gitu loh. Ya semoga dengan agak menurunnya pandemi ini di bulan Agustus ya lebih memudahkan semuanya ya. Tapi kan ini tidak berhenti kan, karena ini dibutuhkan buat harian. Mudah-mudahan ini jadi salah satu pemutus, bisa memutus virusnya. Ya, karena imunitas dan imunitas kan. Jadi ya, tapi harus dibarengi dengan yang lain juga kan. Jangan lu nggak makan, minum ini terus kan, mabuk. Terus minggirin makan. Iya kan. Nggak bisa makan. Iya, banyak yang gitu ya. Wah, susah. Ada yang belum jadi mantan aja naik turun. Belum jadi mantan udah putus. Iya. Harusnya jadi mantan dulu dong. Iya. Putus dulu dari mantan, cuy. Lah enggak. Jadian aja belum udah putus. Udah mantan. Udah mantan terus gimana? Ini mantan calon pacar. Baru calon aja udah mantan. Mantan calon bupati ada ya? Mantan calon bupati ada. Mantan calon gubernur ada. Mantan calon pacar. Ya tapi itu bagus, itu langkah bagus daripada diputusin ya mending live ya. Ya kalau. Oke. Ini. Tapi gini, yang penting kalau gua melakukan ini tanpa beban sih, dan gua tidak terikat dengan apapun. Artinya ormas atau enggak. Ini memang gerakan sendiri yang gua lakukan, yang gua juga lakukan dengan cara memang. Ya kalau lu memilih dengan jalan seperti yang ini, yang gua lakukan, ya ayo. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya kan pilihan ya. Gitu. Kalau lu lebih suka vitamin D yang ada di apotek ya monggo. Nggak apa-apa, karena sama aja. Gitu. Sama. Karena lebih baik. Karena ini memang diberikan untuk yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Kalau lu bisa beli di apotek atau di mana, ada juga, silakan, nggak ada masalah. Ini rokok buat apa nih? Nomor berapa nih? Itu nomor 37. 37 itu apa? Ginseng, ada ginsengnya. Untuk apa? Ya untuk stamina, untuk nggak ada rokok herbal untuk juga ya. Beliau darah. ada rokok herbal juga. Kita cobain rokok herbalnya. Berat orang ini berat loh kayaknya. Sumpah orang ini. Ya ini banyak banget hal-hal yang penting ya, yang sekitar kita ngomongin herbal ya kali ya di sini ya. Ada tembakau tadi untuk ratus, untuk supaya intinya perawatan ya. Gua nggak bilang ini obat, tapi ini perawatan. Dan ada satu lagi terapi yang gua juga juga bantu kembangin juga dari teman, itu terapi suara. Sound healing. Gitu. Sound healing. Karena ternyata memang juga kayak kita lah, contohnya misalnya dengerin lagu dengan lagu-lagu yang bersemangat, itu kita juga jadi sugesti ya. Kalau kita bicara ngomonginnya kayak sugesti, tapi padahal enggak, itu ternyata berpengaruh di frekuensi otak. Ya. Oh, jadi dengan mendengarkan apa tadi, sound healing, suara itu ya. Bukan musik healing ya? Bukan. Sound healing ya. Jadi suara itu memicu gelombang otak. Iya. Tergantung kebutuhan lo apa. Ya. Itu terus akhirnya bisa memerintahkan tubuh kita, otak kita bisa di trigger gitu, dirangsang untuk memerintahkan bagian mana tubuh kita untuk misalnya ada yang masalah di kaki hormon, atau di hormonnya atau di mananya. Imunitas juga ya. Oh yang kemarin lu bagi juga pas gue isoman kan. Iya. Juga teman-teman juga udah. Itu enak banget sebelum tidur ya. Sound healing itu durasinya pas lu kasih itu ada tiga versi kan. Ya, 3 sesi. Sesi pertama 30 menit lu dengerin cuma dem itu memicu otak ya. Iya. Bagi bagian orang awal-awal sih kayak berisik banget ya.
Ya Musik banget. kan setiap orang beda-beda ya. Jadi nanti efeknya bisa, dalam artian efek itu responnya ya. Lebih ke responnya itu akan berbeda-beda. Itu bisa dilakukan sendiri kan sebenarnya? Bisa ya. Tinggal lu ambil suaranya apa gitu kan, bunyinya apa kan. Jadi misalnya lu Lupakan gitu. Bisa ya? Tadi ada quote bagus loh. Ada. Lebih baik edan daripada move on. Iya, mending edan timbang Mending move on. edan daripada move on. Nah, kembali lagi ke vitamin D. Itu lu bisa baca-baca tadi di situ. Kalau intinya gua menyebarkan kalau ini memang baik. Kalau gua kan selalu gua ke diri gua dulu nih. Terapi itu gua lakukan dan ternyata efeknya bagus. Terus baru gua ke lingkungan terdekat. Terus akhirnya menyebar gitu. Nah, sekali lagi ini pilihan, dan ini semua ini terapi ini untuk memperbaiki kualitas hidup, Pak. Kualitas hidup. Terapi ini Bertujuan itu. bagian dari ikhtiar Ikhtiar. untuk memperbaiki kualitas hidup, Ya. menjaga imunitas. Kalau yang memang sudah ada keluhan sakit ya semoga bisa dikurangi dengan Ya, ini, begitu kan. Ini banyak banget, jadi buat anda yang mau belajar, bertanya ataupun mau nyobain langsung, siapa tahu kan ini yang dibutuhkan ya, boleh langsung nanti cek di deskripsi kan, Mr. Ako ada di mana ini? Joglo Elang. Search aja di Google Joglo Elang. Joglo Elang ya, search di Google Joglo Elang. Boleh ke sini ya, boleh ke sini ya. Bawa kopi sendiri ya? Boleh. Boleh ya. Mau nggak bawa kopi juga boleh. Kita Di sini sediain kok. ada kopi ya. Ngobrol-ngobrol enak di sini. Mau yoga enak. bisa. Yoga ada tiap hari apa? Tiap hari Rabu sama hari Jumat. Masih PPKM gini? Masih. Nah, yoga dengan Tapi prokes terbatas, ya? Terbatas. Jadi teman-teman yang hobi ngumpul, dia nyari banyak obrolan penting, hal-hal yang selama Bermanfaat sih. ini bermanfaat. Penting atau enggaknya kan. Oh ya, bermanfaat. Obrolan bermanfaat. Di sini banyak mulai dari yoga, kelas masak, besok kita angkat juga tuh ya buat Mimi ya, ada kelas angkat. Terus ada vitamin, herbal, kelas yoga, banyak. Menyenangkan main di sini, menyenangkan. Kalau cita-cita gua sih gini cuy, ada suatu tempat gitu. Dalam artian tempat itu bukan menunjuk suatu rumah gitu, bukan. Lokasi. Tapi tempat lah, tempat apa terserah. Bisa diartikan luas gitu. Secara tempat itu, yang di situ kita itu menyamakan apa namanya visi gitu ya, bahwa kita mau sehat luar dan dalam lah gitu loh. Mentalnya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat gitu. Karena kalau kita nggak sehat itu kan ya juga gimana mau bahagia sih? Iya. Gitu. Walaupun orang nggak sehat itu juga bisa bahagia. Harus bahagia. Iya, tapi alangkah lebih bahagianya kalau kita itu sehat. Dan lu harus bahagiakan diri lu sendiri sebelum lu punya niat bahagian orang lain kan. Pastikan dulu lu harus bahagia sebelum lu bahagiakan orang lain. Kadang orang juga gini cuy, Pengennya bahagian orang lain terus gitu, tapi dia sendiri tersiksa. iya itu. Ya. Terus kemudian Gue ngomong serius ini. iya, lu ketawa. Gue misalnya mau ngomong tapi jadi gimana gitu. Jadi lupa sih. Intinya gini, bukan intinya. Yang gua mau sampaikan tadi adalah bahwa ketika kita mau, kadang kita itu sebagai manusia itu kadang mengartikan bahagia itu bingung. Ini bahagia atau cuman senang? Gitu. Kalau senang sih, lu bisa dapetin di mana aja gitu. Dengan kalau lu melakukan apa aja, lu bisa senang. Tetapi bahagia itu jelas bahwa ada sesuatu yang memang walaupun itu nggak senang, lu bahagia. Ngerti nggak maksudnya? Ibaratnya gini, contoh nih, lu punya uang seneng nggak? Seneng. Lu nggak punya uang seneng nggak? Seneng. Tapi lu nggak punya uang bisa bahagia nggak? Belum tentu. Lu Bisa punya aja uang, gitu nah, ya. gitu. Bisa aja Tapi ya. kalau nggak punya uang pasti nggak senang. Nggak punya uang pasti nggak seneng nih. Iya. Tapi kalau lu nggak punya uang, kalau lu tetap bahagia. Kalau lu bisa Bahagia tanpa uang? itu. Tapi kalau lu seneng ketika sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan lu, itu akan membuat lu nggak seneng. Betul. Nah, tapi kalau bahagia itu beda. Bahagia itu beda. Bahagia itu sederhana. Sederhana sekali. Nggak ada sesuai dengan harapan kita, ya sudah kita terima aja. Dan kita, oke. Raihlah kebahagiaanmu. Raihlah kebahagiaanmu. Quote-nya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Lupa bahagia.
uang itu nggak penting sebenarnya ya. Oh ya. Nggak penting. Gue sekarang, posisi gue sekarang ya insya Allah gue nggak butuh uang kalau yang lu butuhin apa sih gitu loh. Kalau lu butuh rumah ya lu udah ada rumah gitu. Iya. Lu butuh kendaraan, lu nggak butuh duit, ya lu punya kendaraan gitu. Lu mau makan ada makanan, jadi nggak perlu uang kan gitu. Kalau semuanya ada gitu nggak butuh uang kan gitu kan. Iya. Kalau lu punya banyak teman, lu punya banyak orang baik di sekitar lu, jadi lu bisa memberikan kebaikan ke orang lain. Misalnya kita orang, kebetulan nih misalnya kita orang baik, walaupun kita bukan orang baik. Baik gua. Kita berusaha baik. Gua baik. Ya, oh iya, lu baik, orang baik. Oke, gua berusaha baik. Lu baik. Iyalah, terserah lu. Nah, terus misalnya Sama lu, kita orang baik dua-duanya. ya. Gue jadi ngomong gak nih? Iya. Itu tadi ngomong nggak jadi-jadi nih. Iya, makanya kalau misalnya gini, lu nggak ada kendaraan nih misalnya, terus kebetulan gua diberi keberkahan sama Tuhan itu lebih kendaraan gua, ya udah, cuy, kebetulan ini daripada nggak ini lu pakai deh. Itu perlu uang nggak lu? Enggak. Iya sudah. Lu mau kemana-mana udah ada kendaraan. Nah, apakah yang ketika misalnya ada, gua ngomong kayak gitu, lu kan ada kendaraan, iya tapi bukan kendaraan gua. Nah, lu kemana-mana kan udah bisa. Lu nggak penting lu punya. Itu beda urusan tuh. Lu pengen memiliki judul itu. Itu akhirnya begitu. Padahal semua ini milik Tuhan, cuy. Kenapa lu siap-siap lu? Nggak ada kuat, siap-siap aja deh. Semua milik Allah. Jadi jangan terlalu ambisi ingin memiliki ya. Kadang-kadang kita pengen memiliki tapi ditakdirkan Allah untuk tidak gitu kan? Ya nggak bisa. Jangan memaksakan diri lah. Intinya kita mau. Kalau dia udah nggak mau ya nggak usah. Ngapain ya? Banyak hal yang bisa lebih membahagiakan seperti itu tadi kan. Jadi lu nggak punya motor, lu bisa nebeng temen boleh. Bisa. Ada temen yang berbaik hati punya motor 2 ya dipinjemin, itu udah. Ya, udah gitu. Lu bisa butuh berlaku apa aja. Nggak ada duit, tapi gue lapar. Ya ke rumah temen kali dia masak gitu kan. Bisa kan? Udah aja. Bisa. Wah, gue pengen udara dingin nih, gue pengen tidur aja nih, tapi nggak punya pacar nih. Ya ke rumah temen lah, siapa tahu. Iya. Ini maksudnya apa nih? Pacarnya temen. Banyakin kegiatan sih gue pikir ya, yang kayak gini nih, di sini semua ini lingkaran kita ini orang-orang yang nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem. Yang kita dulu sempat happy dengan trading yang kita menggila kan. Wow, tiap hampir 24 jam 30 menit kita trading aja gitu, gila aja pokoknya. Sehari itu memang dihabisin di tempat duduk dimanapun, nongkrong, ngopi, meeting, trading aja, HP hidup terus kan. Kebahagiaan juga kan. Bahagian juga, lu nggak ada posisi aja ngambil posisi. Iya. Seneng. Bahagia. Tapi itu sih seneng ya, bukan kalau profit bahagia ya. Bahagia. Pertama kali itu kalau misalnya trading tuh profit, terus WD gitu kan. Seneng ya. Seneng banget. Nah, tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika lu WD, setelah lu dapat uangnya, bagaimana uang ini bisa membahagiakan lu kan gitu. Kalau ini terus akhirnya cuman untuk yang hal-hal yang mudorot, maka ya otomatis kamu nggak akan bahagia. Nah, adek gini, lu kerja, lu dapat income. Ini gue pikir ini gue 90% akan bahagia mendengar ini. Ketika gue mendengar ini gue bahagia banget. Di sisi lain ini adalah hidup. Lu kerja, lu punya penghasilan luar biasa. Untuk teman gue kerja punya penghasilan luar biasa banget. Untuk di umurnya dia luar biasa banget. Pilihan pertama dia adalah menyisihkan sebagian untuk gajinya, untuk kehidupannya. Artinya dia berhitung makan dalam sebulan berapa, rokok dalam sebulan berapa, bensin dalam sebulan berapa, selesai. Jadi hampir dia makan itu cuma 10-20% saja dari income-nya dia. 80%-nya diberikan ke ibunya. Itulah. Maksudnya bahagia dia cukup dengan uang segitu aja. Yang 80% dia lebih melihat membahagiakan ibunya gitu. Bahkan untuk pacaran aja nggak bisa. Kayaknya gue pikir nggak ada yang ya ke Jeko doang gitu loh. Mentok itu ke Jeko doang. Lebih banyak di kamar pacarannya. Oke. Tuh.
Menurut gue bagus kan, karena kan income-nya lebih besar untuk ke ibunya. Gue pikir ya bukan berarti lu harus menyisihkan ini duit laki-laki lu buat hidup lu menyenangkan dalam penjajakan, lu butuh nonton, butuh apa segala macam kan. Tapi menurut gue kan mulia banget kan. Ya, tapi kan takaran orang itu tadi ya, bahagia beda-beda ya. Bahagiakan orang tua. Ada yang nutupin mulut siapa sih? Bau kali asap ini. Gua asap dia kadang nggak kuat kan. Buat telur asin aja nggak bisa. Jadi bingung kan kita, maksud gua tuh. Ya kalau lu emang sebagian teman sih bilang kalau lu emang niat pacaran ya tolong sisihkanlah buat pacaran juga gitu loh. Orang tua wajib memang, tapi kan lu juga butuh hidup kan, dalam ikhtiar, dalam lu mencari jodoh, memegang proses itu kan gitu loh. Lu ya itu intinya apa yang menjadi kebutuhan itu ya ikhtiarnya adalah kalau memang kita diberi rezeki berlebih gitu ya. Ya jadikan itu, pastikan itu jadi kebahagiaan lu. ya. Pas membuat orang lain jadi nggak bahagia juga. Gitu. Intinya begitu. Oh, itu salah ya. Salah kalau lu Kebahagiaan bahagia tapi lu di atas penderitaan orang lain. Itu jangan. Itu nggak akan lu nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Bukan bahagia itu. Bukan. Itu senang. Terus itu senang. Iya. Itu senang. Karena bahagia itu adalah bener lu kalau bisa rasain di sini, maka lu akan tahu bahagia sama senang. Siapa sih yang piknik nggak senang gitu kan? Tapi berdonasi siapa juga yang, apakah berdonasi atau piknik itu atau apapun itu yang lu lakuin, lebih parah lagi itu hanya untuk pencitraan coy. Oh iya. Ya, biar dilihat orang. Nah, donasi untuk membahagiakan. Tapi donasi kalau lu intinya adalah ketika lu bisa tulus, lu bisa ikhlas, lu nggak jauh deh dari kebahagiaan. Iya. Gitu. Tapi kalau lu mulai juga jujur, lu mulai menutupi banyak hal, ya lu akan jauh dari kebahagiaan. Oh, status lu berat-berat tuh kemarin tuh. Ya, berat-berat memang karena memang gua. Lu tujuin satu orang apa buat itu? Pas lagi kepikiran aja? Enggak sih, karena lebih pada bahwa gua ngerasain itu sebenarnya juga ke diri gua. Terus juga gua ketika menghadapi orang gitu. Itu kan juga gua banyak melihat, banyak ya dari pengalaman lah, pengalaman hidupnya itu, pengalaman hidup gua gitu. Ada di mana di masa-masa gua harus ngalamin yang kayak gitu. Nah. Gitu. Oh, buat diri lu juga ya, peringatan buat diri lu juga ya. Iya. Gua Setiap anggap detik yang berlalu tak akan pernah bisa kembali. Lakukan yang terbaik di detik-detik yang tersisa sebisa kita. Wah, itu fetish juga. Lu ngopi dari mana nih? ngopi di kafe sana ada. Kafe ya. Ngopi di kafe. Iya Coffee juga shop. ya. Bagus juga nih. Yang sebelumnya lebih keras dari ini nih. Ada Ya. lo masalah kebaikan, kejahatan, lo sempat itu juga kan. Kalau itu kan kemarin karena gua lebih keras karena gini loh, ketika orang itu sudah salah, harusnya udah no excuse. Kayak No lu bilang. excuse ya. Nggak ada alasan. Iya. Lu salah aja. Salah aja. Dan terima itu jadi bagian dari yang sudah lu lakuin. Terima, akuin, berhentilah. That's good kan, pengalaman bagus. Kalau lu salah tuh bagus gitu loh. Karena ketika kita berbuat salah dan misalnya gue salah sama lu, ngefek nggak ke lu? Ya ngefek. Ngefek pasti kan. Dan efek itu ke lu kan berarti oh iya ternyata gue salah nih. Perbaiki. Gitu kan? Perbaiki gitu. Akui dulu, sadari. Oh iya. Akui, perbaiki, selesai. Selesai. Gitu. Nah, Excuse buat lu sendiri aja, Iya. kan gitu kan? udah salah, ngefek ke lu marah, gua marah. Lu Dan salah gua marah. Nah, Lu yang salah, lu yang marah. sehat. Makanya vitamin D. Ini buat teman-teman juga yang mau bantu-bantu di sekitarnya, di lingkungannya, di kampungnya atau di lokasinya ya, yang membutuhkan, kira-kira ada orang yang kurang mampu gitu, duafa atau apapun membutuhkan. Siapa aja, gua nggak membatasi bahwa dia orang itu, kalau orang Jawa tuh bilang wang sinawang cuy. Ya. So itu ya pembicaraan kali ini. Thank you banget sih hari ini ya. Kita banyak. Thank you. Hari ini banyak pengalaman berharga dari seorang yang berhati mulia, tidak sombong dan suka menabung ini ya. Mr. Ako, Anda bisa cek di Google Joglo Elang ya. Buat teman-teman yang ingin berdonasi atau apapun itu bisa langsung cek ke Joglo Elang, cari alamatnya di Niti Prayan, Yogyakarta. Ada pagar bata di depan, ada Joglo Elang, ada tulisannya Joglo Elang. Mampir aja, siapa tahu membutuhkan
saluran kebahagiaan dengan berdonasi, berbagi, apapun lah diterima kok dalam dia akan disalurkan ya nanti. Terutama yang kayak gini membantu juga nggak apa-apa. Di lingkungan ada yang membutuhkan, ya udah sih cuma 10.000 ya. Lu modal 100.000 dapat 10 botol, lu bagi-bagiin bisa 160 tetes ya. Sama untuk satu keluarga. Satu keluarga. Untuk satu keluarga. Sebulan lumayan tuh. Sebulan. Ya. Cuma 10.000 lu modalnya. Jadi ya banyaklah manfaatnya gitu. Dan beberapa teman-teman ingin memperbaiki kualitas hidup dengan mencoba terapi tembakau, kan bisa juga ya. Sound terapi, belajarlah di sini banyak obrolan. Ntar jadwalnya ada kan jadwal tertentu ya buat yoga, ada buat sound terapi, ada nanti cek langsung lah di Joglolang ya. Nggak ada sih daftar di situ, lu ngobrol aja langsung sini ya. Terima kan ya kalau dia ada di tempat pasti akan diterima dengan baik. Sampaikan tujuan Anda dengan baik dan jujur aja, nggak usah ada modus apa-apa ya. Datang aja ke sini. Khusus yang orang-orang baik aja, yang nggak baik janganlah. Orang baik yang mau baik nggak apa-apa cuy. Orang baik yang mau baik. Orang yang nggak baik mau baik, niat baik nggak apa-apa. Kalau mau berusaha, bagaimana sih biar jadi orang baik? Ayo kita, bukan gua itu orang baik, gua juga bukan orang baik, tapi paling nggak kalau kita ngobrol sama-sama pingin baik. Kalau memang belum baik ya nggak apa-apa. Hak lu juga. Iya, hak lu juga. Urusan lu juga. Resiko lu juga yang nanggung ya. Iya, konsekuensinya kita sendiri. Kan pilihan hidup itu. Hidup itu pilihan. Seperti lagunya Ebit G. Ade. Kemesraan Iwan ini. Fals Oh, itu salah ya. Bukan Ebit G. Ade. Ebit G. Ade itu di matamu masih tersimpan Itu. selaksa peristiwa. Itu judulnya apa? Oke, next video dari Ayah. Di mana? Itu bukan Ebit. Itu bro, Bukan. Deloitte. Deloitte ya. Deloitte. Oke, stay tune di channel Anti Trading bersama saya Mr. Ju dan Mr. Ako. Next kita akan collab yang lain lagi. Nggak melulu masalah trading berat-beratin kurva segala macam. Wah, udah bosan lah lo orang udah pada pinter ya. Ya, nggak bosan sih. Nggak bosan juga ya ilmu ya. Kadang-kadang gitu pada nonton gitu, ini siapa nih gitu. Ini kita kali ini akan sudah berbicara dengan pakar pakar kemanusiaan lo itu. Berarti orang yang mencoba menjadi orang baik. Ya gitu ya, orang yang mencoba menjadi orang baik setelah banyak hal yang dia lewati dalam hidupnya. Berarti gitu. Cukup ya? Cukup ya? Ya gitulah ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bukan bermaksud ingin menyinggung siapapun itu. Kita hanya mencoba untuk menjadi seorang yang lebih baik. Memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing. Banyak hal. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Tetap gunakan masker. Dan jangan terlalu sering keluar lah. Sering keluar juga nggak bagus, ketemu banyak orang. Nggak usah senyum, Din, ini serius, Din. Keluar yang mana lagi di itu ya, hargai kinerja nakes kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana